Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Saya doakan semua kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga selalu terhindar dari COVID-19 yang pasti ya. Walaupun memang saat ini kita masih dalam keadaan yang mungkin kurang nyaman bagi sebagian orang, kita harus terus pakai masker gitu ya. Tapi nggak masalah, itu adalah bagian dari peraturan pemerintah, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker biar kita tetap sehat teman-teman. Tentunya kita harus selalu berpikir positif. Dan juga konten-konten seperti ini sepertinya sangat cocok sekali biar kita pikirnya selalu positif teman-teman. Karena penyakit itu awalnya dari pikiran. Pikiran itu awal dari mata. Mata itu awalnya dari pandangan-pandangan yang negatif, sehingga akhirnya merasuk ke otak kita dan menciptakan sebuah penyakit. Karena di sini kita akan bahas pembahasan yang sangat inspiratif, memotivasi, dan juga bedah buku dari orang-orang yang sudah sukses di bidangnya. Oke, kali ini saya akan bawakan konten bedah buku dari Oh Soo-hyang. Dia adalah salah satu dosen dan juga pakar komunikasi di Korea Selatan. Bagi kalian yang ingin memulai hidup baru dengan pasangan baru, sedang ingin mencari rekan kerja, sedang ingin menawarkan produk, sedang ingin menawarkan sebuah jasa, atau kalian yang ingin pinter ngomong di depan orang, speakingnya keren, jadi public relation, public figure, saya rekomendasikan kalian baca buku ini. Oke teman-teman semua, gak berlama-lama, kita langsung ke poin inti yang pertama dari buku Bicara Itu Ada Seninya, yaitu jangan banyak bicara. Kalian pernah gak sih kalau misalkan ngomong sama orang, kita ngomong satu kalimat, orang itu ngomong beribu-ribu kalimat. Kita ngomong A, jawabnya A sampai Z. Pernah nggak? Pasti pernah. Dan kalau gue tanya, kalau saya tanya gimana rasanya, kesel nggak sih dimonopoli pembicaranya? Pasti kesel dong. Itulah kenapa Tuhan menciptakan dua telinga dan juga satu mulut. Fungsinya kita untuk lebih banyak mendengarkan daripada banyak bicara. Oke, itu. Tapi kita juga harus peka. Saat orang lain ngomong, kita harus mendengarkan. Tapi saat orang lain diem, ya kita harus ngomong. Jadi kalau misalkan dua-duanya ngomong, nah timbullah perdebatan, timbullah permusuhan, timbullah miskomunikasi, akhirnya end. Jadi kita harus peka. Saat orang lain kita harus saat orang lain ngomong, kita harus mendengarkan. Kita harus tuh kan bukunya sobek gara-gara sering dibaca ini. Nah, jadi gitu. Kita ingat sekali lagi, kita harus lebih banyak mendengarkan daripada kita banyak bicara agar orang lain nyaman. Kalau misalnya kita sudah banyak mendengarkan, kita tahu kebutuhan dari orang itu. Nah, ketika kita sudah tahu kebutuhannya, kita bisa masukin inti dari apa yang kita inginkan, inti dari apa pesan yang ingin kita sampaikan ke orang itu, teman-teman. Oke, gue juga sama masih belajar, tapi di sini kita belajar bareng. Oke, next. Yang kedua, tidak ada orang yang suka di pojokan, tidak ada orang yang suka dibuka aibnya, tapi tunjukkanlah pujian untuk orang yang kita ajak bicara. Kebayang nggak sih kalau misalkan kita ngomong sama orang lain, lawan bicara kita ngomongin soal keburukan kita, aib-aib kita, kemudian juga permasalahan kita kesel kan? Nah, pasti kita pun sama. Ketika kita menghadapi orang lain, walaupun kita tahu kejelekannya, aibnya, kemudian juga permasalahan hidupnya, tapi Oh Soo-hyang tidak membenarkan kata-kata itu, rahasia itu untuk diungkap di forum saat kita berbicara kepada orang lain. Karena itu akan menimbulkan distorsi, akan menimbulkan sebuah permasalahan dan konflik, dan dipastikan kita akan dijauhi. Nah, ini kenapa banyak orang yang gak disukai sama orang. Ini karena lambenya karena mulutnya pedes ya. Jadi dia membuka semua aib orang. Ya jangankan orang yang kita ajak bicara dibuka aibnya, kita ngebuka aib orang lain saja, ini kan udah dosa, udah gak disenangi sama orang. Agar orang lain nyaman terhadap kita dan orang itu bisa membeli jasa atau produk yang kita tawarkan, ya kita sering memuji. Oh, Bapak keren sekali penampilannya hari ini. Bapak terlihat
cool hari ini. Luar biasa, pencapaian Bapak sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi. Saya sangat senang terhadap keluarga Bapak. Dan contoh-contoh yang lain lah. Tentunya Anda pasti bisa. Apalagi yang sering ngegombal nih, fuckboy nih, cocok banget nih. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, berbicaralah hal-hal yang menyenangkan, bukan yang menyebabkan. Ini hampir mirip. Kalau kita ngomong sama orang lain, coba sih jangan bahas sesuatu yang ya kita harus tahu dulu nih. Kalau misalkan ini sih saya ya, bukan ngajarin sih ya. Jadi mau ketemu sama orang lain, kita lihat dulu profilnya, kita lihat dulu medianya, entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu WhatsApp-nya gitu kan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan irama pembicaraan dengan orang itu. Dia tuh nggak sukanya apa sih? Nah, kalau udah tahu orang itu nggak suka politik, kita jejelin tentang obrolan pembukanya dengan politik, pasti kita bakal tinggalin teman-teman. Udah tahu orang itu belum maaf nih, udah tahu orang itu belum punya anak gitu kan, nikah udah lama tapi belum punya anak, tapi kita ngobrol dengan dengan pembukaan ngomongin soal anak kita. Nah, hati-hati teman-teman, itu bahaya banget ya. Oke deh. Selanjutnya, upayakan untuk selalu tersenyum kepada lawan bicara kita. Teman-teman semua, senyuman adalah salah satu kunci untuk membuat orang lain nyaman kepada kita. Kalau orang ngomong atau berbicara atau berpidato atau orasi itu merungut terus, gitu ya, datar, nggak ada senyum-senyumnya sama sekali, nggak ada irama, saya pastiin lawan bicara kita bakal kabur dan gak bakal mau kerja sama kita. Walaupun kita hatinya sedang rusam, sedang runyam, sedang rucek, banyak masalah, gak punya duit, kesel sama orang lawan bicara kita, tapi kita tetap harus senyum. Karena senyum itu ibadah. Dan salah satu kunci untuk membuat persetujuan, maksudnya orang lain biar setuju sama apa yang kita katakan, sama apa yang kita sampaikan, ya kita harus baik senyum. Ditolak juga kita harus baik senyum. Senyum adalah bukti bahwa kita adalah orang yang selalu berpikir positif. Orang suka sama orang yang berpikir positif. Pastikan orang itu bakal mau bekerja sama kita. Oke, selanjutnya, jujur tanpa dibuat-buat. Jadi kalau misalkan kita berbicara dengan lawan bicara kita, pasangan kita, atau misalkan rekan bisnis kita, rekan usaha kita, partner kita, upayakan kita untuk selalu berbicara sesuai fakta atau logis ya. Jangan sampai kita melebih-lebihkan, dan jangan sampai juga kita mengurang-urangi. Biasanya kan kalau orang-orang sanguin, orang-orang yang aktif nih di pembicaraan, biasanya dia lebih suka banyak ngomong dan pada akhirnya dia melebih-lebihkan apa yang dia sampaikan. Ini jangan sampai, karena kalau misalkan kita udah ketahuan bohong, udah ketahuan omongan kita nggak sesuai sama fakta, kita bakal dibenci, kita bakal dibuang, kita bakal dijauhkan dari lawan bicara kita. Ini katakan walaupun itu pahit, katakanlah walaupun itu sedikit, ya sejujurnya lah, biar orang lain senang sama kita. Orang suka dengan kejujuran. Oke, kita kan nggak suka dibohongi, jadi kita jangan suka membohongi. Siap. Selanjutnya yaitu jangan terlalu cepat dan volumenya harus kita atur. Ada saatnya kita cepat, ada saatnya kita lambat, tergantung dari kalimat yang kita utarakan ke orang itu. Kalau misalnya kita ngomongnya cepet terus, itu juga nggak baik. Kalau misalnya kita terlalu lambat, kita pengennya saya gini, Bapak harus begini, nggak ada yang nyaman sama yang kita ajak ngobrol. Jadi kita harus seimbang, intonasi pun harus sesuai. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu keras teman-teman. Itu next apa nih nextnya nih? Pasang muka serius, tatap matanya, kemudian tunjukkan tubuh yang sempurna. Di sini maksudnya adalah ketika ada orang lain ngomong sama kita, ya mbok kita harus natap gitu matanya, kita harus serius, tunjukkan bahwa kita tuh interest, tunjukkan bahwa kita itu sangat antusias gitu kan, sehingga orang yang kita ajak bicara ini merasa dihargai teman-teman, merasa puas. Akhirnya dia membuka apa yang dia inginkan gitu kan, kebutuhannya kita tahu, dan dia pasti nyaman sama kita. Kalau misalkan kita diajak ngobrol, kitanya leha-leha,
kitanya lunglai, ngantuk, lemas gitu kan, udah pasti kita bakal dijauhin. Orang tuh bakal nyaman sama kita, apalagi mau kerja sama kita, bahaya banget. Oke, jadi kita harus tatap, serius, tegak, baik pak, siap. Dan responnya pun kita harus sesuai gitu kan. Kalau misalkan orang minta, ketika mereka mengungkapkan sesuatu yang butuh respon dari kita, ya kita harus respon lah. Jika dia membicarakan mengenai pencapaiannya, perlulah kita apresiasi dengan keren banget pak, saya sangat terinspirasi dari bapak, saya perlu banyak belajar dari bapak. Waduh, nusuk tuh dari hati, langsung turun meleleh dia, cair kayak salju kena kompor gas. Apa sih? Oke, next. 30 detik di bibir sama dengan 30 tahun di hati. Artinya, sepatah kata yang kita ucapkan mungkin saja akan mengubah kehidupan seseorang. Jadi, inilah kita perlu hati-hati bagaimana mengucapkan, bagaimana mengeluarkan tutur kata kepada orang yang kita ajak bicara. Karena ini akan membekas, teman-teman. Saya juga pernah mengalami ya, 1-2 kalimat yang diberikan oleh orang-orang terdahulu yang lama ya, dari kecil itu kata-katanya sampai sekarang masih terngiang gitu kan. Nah, itu membentuk ke alam bawah sadar saya masuk. Makanya ini luar biasa. Mending kalau positif. Nah, kalau negatif kan bahaya juga. Ucapkan sesuatu yang selalu positif. Jangan menjudge orang lain, jangan membicarakan kejelekan orang lain. Oke. Kemampuan berbicara bukan bawaan dari lahir. Kalau misalkan kita ngelihat public figure, public relation ya, para motivator, mereka para pembicara ya, mahir di depan kamera, mahir di depan orang banyak. Lagi-lagi itu bukan bakat, teman-teman. Itu bukan ujuk-ujuk dari lahir. Mereka hasil dari latihan, mereka hasil dari jam terbang, hasil dari repetition. Ingat, itu bukan ujuk-ujuk langsung bisa. Semua berawal dari sama saya juga pemula. Tapi mereka yang menghabiskan waktunya untuk terus merepetisi, dipastikan orang itu akan menjadi ahli. Karena guru saya pernah bilang bahwa repetition is the mother of all skill. Artinya di bawah nih, pengulangan adalah induk dari segala macam skill. Semakin banyak kita mengulang, maka semakin dekat kita dengan keahlian dalam semua bidang. Karena berbicara ini adalah salah satu bidang terpenting dalam kehidupan kita. Setiap hari kita bertemu dengan orang lain, setiap hari kita melakukan interaksi sosial dengan orang-orang lain, setiap hari kita bermasyarakat, seni berbicara, dan ini sangat penting sekali. Makanya ini saya sangat anjurkan sekali buat kalian yang para pelajar, para mahasiswa, para pebisnis, para orang-orang yang suka bersosialisasi, ya siapapun itu, buku ini sangat cocok buat kalian baca. Karena ini nggak ada di sekolah tentunya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena saya juga di sini sambil belajar. Sekali lagi, bukan untuk mengajari Anda atau apalagi menggurui Anda, tapi di sini kita berbagi, kita sharing, kita sama-sama belajar. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu dikritik, silahkan kritik di komentar, di kolom komentar maksudnya. Silahkan. Kalau pengen ngobrol lebih jauh lagi, DM ke Instagram saya, kita diskusi darat, kita ngopi sambil diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dulu. Gue doain yang subscribe masuk surga, hidupnya mulia, banyak uangnya, usahanya lancar, kerjanya cepet naik jabatan. Yang belum nikah semoga cepet dapat jodohnya. Yang udah nikah tapi belum punya anak, semoga dipercepat punya anak, cepat-cepat hamil. Amin ya rabbal alamin. Subscribe dulu.